banjir, kita nggak bisa turun. Yang berkekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nggak nyampe lantai 2. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, hingga Selasa malam sejumlah permukiman penduduk di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Salah satunya di perumahan Villa Jatirasa yang terendam banjir hingga 2 meter. Banjir di perumahan Villa Jatirasa terjadi sejak Senin hingga mencapai 2 meter. Meski ketinggian banjir sempat turun, mayoritas rumah warga hingga Selasa malam masih terendam. Banjir terjadi sejak Senin akibat luapan Kali Cikeas yang tidak mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi. Meski terendam banjir, namun sejumlah warga menolak untuk mengungsi karena khawatir barang miliknya hilang dicuri orang. Akibat banjir, sejumlah warga di perumahan Pondok Gede, Permai, Bekasi mengungsi. Dan seperti apa kondisi pengungsian korban di perumahan tersebut? Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida yang berada di perumahan Pondok Gede Bekasi, Pondok Gede Permai, Bekasi. Amrina, bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Ya, Anissa, untuk saat ini kami tepat sekali berada di lokasi pengungsian bagi warga yang tepatnya berada di area kantor logistik dan juga peralatan BNPB. Ini kami sekarang melaporkan langsung dari area yang dikhususkan untuk lansia, balita dan juga ibu balita. Kita saksikan secara langsung dari juru kamera kami, Yudi Richard, yang akan memperlihatkan kepada Anissa dan juga pemirsa bagaimana situasi di satu area yang dikhususkan untuk ini adalah untuk lansia, lalu juga balita dan juga orang tua balita, baik itu ibu dan juga ayahnya. Terlihat ada sejumlah warga yang sedang beristirahat di atas sejumlah alas yang berbeda-beda. Ada alas berupa tandu portable yang disediakan oleh pihak BNPB, lalu juga ada di bawah ini alas yang berwarna cukup merah orange. Ini alas kasur ataupun juga alas portable mini yang tadi disediakan oleh pihak Kemensos. Jadi memang dari waktu ke waktu bahwa bantuan ini terus-menerus datang. Nah, Anissa, mungkin agar kita bisa mengetahui secara lebih detail terkait dengan bagaimana situasi di sini dan juga bagaimana sih tanggapan dari warga, kami langsung tanyakan kepada salah satu warga. Oh baik, ini di samping kami ada salah satu warga, mungkin kami akan mencoba untuk berbincang dulu. Pak, mungkin sebelum kami bincang bisa kami wawancara bentar, Pak? Oh, boleh. Oke. Pak, mungkin bisa perkenalkan dulu, Pak, namanya siapa dan Bapak ini dari RT berapa, dan kalau boleh tahu mungkin Bapak bisa menceritakan situasi di sini seperti apa, Pak?
Kebetulan saya tinggal di PGP ya, di RT 3 RW 8. Jadi sementara untuk kondisi di sini ya alhamdulillah bagus ya. Pelayanan baik apa yang dipersiapkan oleh pihak BNPB cukup memuaskan ya. Artinya bisa menghibur lah, di mana kita sedang mengalami suatu musibah ya cukup lumayan. Nah, dari Pak Jamil, ini kalau untuk area ini kan khusus untuk lansia, balita dan juga orang tua balita ya Pak ya. Kalau tadi kami sempat melihat ada beberapa bantuan yang sudah diberikan sepertinya. Dari Pak Jamil sendiri, apakah tadi mendapatkan bantuan berupa makanan, sandang, papan dan lain-lain Pak? Kalau untuk makanan sih alhamdulillah ya, mungkin karena momennya juga berbarengan bulan puasa ya, jadi banyak yang orang mau beramal ya. Tapi lebih daripada itu untuk makanan luar biasa ya. Untuk kebutuhan seperti kayak kasur tadi memang ada diberikan ya oleh pihak BNPB, kalau nggak salah dari Departemen Sosial kalau tidak salah ya. Dari Kemensos itu ya kita dibagi-bagikan tadi. Kalau dari Bapak sendiri, ini tadi kalau boleh tahu mengungsi di area ini dari jam berapa Pak? Saya setelah evakuasi keluarga ya sore itu jam 4 mereka sudah evakuasi karena di sana kondisinya nggak memungkinkan, cuacanya buruk, air turunnya lama, masih tetap tinggi sekitar 4 meter ya, listrik pun nggak ada, yang ngedrop makanan pun nggak ada, daripada kedinginan di sana ya terpaksa mengungsi ke sini. Karena tadi malam itu memang luar biasa air turun tuh jam 11 itu saya udah ngungsikan mobil ya, karena ada informasi dari yang 650 mau ada kiriman lagi 500. Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit harapan ke pemerintah Pak? Terima kasih. Harapan kami warga Kota Bekasi khususnya Pondok Gede Permai kepada Bapak Gubernur kita yang terpilih Kang Dedi, beliau mau berperan melihat warganya nih yang memang di sini sedang mengalami musibah. Gitu loh. Terima kasih Pak Jamil atas waktunya. Semoga nanti banjir cepat surut dan juga bisa kembali ke rumah masing-masing ya Pak ya. Silakan Pak. Baik. Kang Dedi ditunggu ya. Baik. Itu tadi Anissa, salah satu tanggapan dari warga terkait dengan situasi pengungsian yang di sini, dan memang disampaikan oleh warga sebenarnya kalau untuk bantuan ini memang sedari siang tadi terus-menerus datang di posko pengungsian yang ada di kantor BNPB ini, dan selain di area ini, di area lain pun juga sebenarnya ada tenda yang didirikan Anissa, dan untuk tendanya ini ada 2 tenda yang didirikan oleh BNPB sehingga secara total Anissa ada 3 area yang dibagi-bagi untuk untuk warga pada akhirnya bernaung malam ini, yakni area di area kantor, gedung kantor BNPB yang dikhususkan untuk lansia, anak-anak dan juga untuk orang tua balita, dan juga 2 area di area tenda yang bisa digunakan oleh masyarakat umum, warga dengan kondisi sehat, anak muda, ataupun juga masih usia produktif untuk beristirahat. Dan secara total di area posko pengungsian ini terdapat 200 lebih dari warga yang mengungsi di sini, Anissa, dan tentunya untuk hingga kini masih banyak bantuan yang dibutuhkan dari warga, baik itu dari makanan ataupun juga pakaian hingga juga selimut. Kita harapkan agar situasi ini semakin membaik, Anissa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pondok Gede Bekasi. Selamat bertugas kembali Amrina. Pemirsa, sejumlah wilayah di Kota Bekasi masih terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Kami juga terhubung dengan rekan Teddy Suteja di salah satu lokasi banjir masih dari Kota Bekasi. Teddy, di mana tepatnya Anda berada saat ini di Kota Bekasi dan seperti apa kondisi banjir di sana? Ya, Anisha, saat ini saya berada di perumahan Villa Jati Rasa Jati Asih, Kota Bekasi. Saat ini sejumlah relawan masih melakukan evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan sampai saat ini juga air masih belum cukup turun dan sebagian warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Demikian Anissa.
Baik, Teddy, bisa Anda perlihatkan seperti apa suasana di sekitar tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk saat ini di lokasi saya berada, untuk penerangan sendiri cukup kurang karena di sini listrik sudah dipadamkan sehingga untuk aktivitas warga tidak bisa terlalu terlihat jelas. Jadi untuk evakuasi sendiri pun relawan hanya menggunakan lampu yang berada di kepala saja, demikian Nesha. Baik, di beberapa wilayah banyak warga yang menolak untuk dievakuasi. Bagaimana di wilayah Jati Asih di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah masih ada warga yang menolak untuk dievakuasi? Ya, untuk saat ini masih banyak warga yang bertahan berada di dalam rumahnya dan mereka hanya kembali ke tempat yang lebih tinggi hanya untuk membeli kebutuhan makan dan lain-lain dan kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian Anissa. Baik, dengan apa mereka keluar masuk rumahnya di saat ketinggian banjir ini tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan? Ya, mereka kembali untuk membeli bahan-bahan makanan dan perlengkapan lainnya. Mereka meminta tim relawan untuk melakukan penjemputan untuk membeli makanan dan nanti akan kembali ke rumahnya dengan menggunakan perahu karet. Demikian yang bisa. Baik, Teddy, hari ini hujan tidak selebat kemarin. Apakah ketinggian air sudah mulai surut atau tidak sama sekali? Ya, untuk saat ini saya berdiri, air sudah mulai turun. Namun di bagian belakang masih ketinggian masih tinggi sekitar 2 meter. Namun saat ini cuaca pun masih mendung dan masih ada gerimis bagian bisa. Baik, kalau untuk di wilayah Anda melaporkan saat ini, untuk hari ini, seberapa sering intensitas hujan terjadi? Ya, untuk hujan sendiri, untuk banjir sendiri sini bukan dikarenakan karena hujan, ini karena dikarenakan hanya dari kiriman dari Bogor. Untuk hujan sendiri tidak pernah lah untuk terjadi banjir, dan banjir ini hanya terjadi akibat kiriman dari wilayah Bogor. Demikian Nisa. Baik, terima kasih Teddy Suteja atas laporannya dari kawasan Jati Asih, Bekasi. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantau langsung kondisi ketinggian air di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat Selasa sore. Dari hasil pemantauan, tinggi muka air di pintu air Manggarai mencapai 850 cm. Hal ini membuat Jakarta berada dalam kondisi siaga 2 banjir. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Saya juga meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan. Didorong untuk ke laut. Dan tadi sudah dilaporkan. Pemirsa, Jakarta disebut siaga 2. Seperti apa langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir? Kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji. Selamat malam, Pak Isnawa. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Pak Isnawa, seperti apa langkah evakuasi warga saat ini? Apalagi banyak warga yang menolak untuk dievakuasi. Baik, tapi kami jangan jawab dulu Pak Isnawa, kami mohon maaf, kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda, tetap di Breaking News. Pemirsa, kami lanjutkan dialog kami dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Pak Isnawa, seperti apa proses evakuasi warga terdampak banjir hingga malam ini? Ya, Mbak Anissa,
petugas kami BPBD gabungan ya, ada juga dari Damkar, dari Satpol PP, dari kantor SAR, termasuk juga kami punya Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB dan Squad Penanggulangan Bencana Indonesia. Kami terus menyisir, Mbak, lokasi-lokasi yang membutuhkan evakuasi warga. Jadi dari kemarin, dari pagi pun kita terus melakukan upaya-upaya, terutama kepada balita, lansia, orang sakit, ya, terutama daerah-daerah yang ketinggian airnya sudah melebihi dari 1,5 meter, seperti ada di daerah Rawajati, ya, IKPN Bintaro, ya kan, ada juga di daerah Pejaten Timur, termasuk juga di Kebon Pala. Jadi ini seperti mana terlihat dalam screen ya, petugas kami dibantu dengan personel yang lain juga TNI Polri melakukan upaya evakuasi terus, Mbak. Baik, Pak, saat ini kondisi air di air kiriman sendiri seperti apa, Pak? Apakah masih mengancam? Ya, kalau lihat data sampai dengan jam 9 malam tadi, ada beberapa yang sudah mulai surut di beberapa RT yang ada di Jakarta. Tetapi kan memang barusan juga terjadi hujan lagi, ya kan? Nah ini tentunya kan kita akan mengupdate lagi dalam 1-2 jam ke depan perkembangan yang ada di wilayah. Jadi sekali lagi memang selain kita membantu warga, Mbak, petugas kami, petugas gabungan pun kan juga harus memanage ya. Jangan sampai mereka kelelahan, mereka harus ada shiftingnya, ada pergantian petugas, karena yang hari ini bertugas dari pagi sampai malam tentunya kan sudah mengalami kelelahan yang luar biasa. Nah kita ganti dengan personil kami yang lagi off untuk masuk ataupun on call untuk menggantikan teman-temannya. Saya juga menarik semua personil BPBD yang wilayahnya tidak mengalami banjir yang signifikan, seperti misalnya di Jakarta Pusat, kemudian ada di daerah-daerah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kita pertebal istilahnya, memperkuat titik-titik di Jakarta Barat, di selatan maupun di Jakarta Timur. Demikian, Mbak Anissa. Baik, Pak Isnawa, berarti banjir kali ini murni dari hulu ya, Pak, ya? Bukan karena curah hujan di Jakartanya tinggi ya? Jadi begini, Mbak, berdasarkan analisis BMKG, memang di 2 hari yang lalu itu lebih kepada banjir kiriman dari hulu, dari Bogor, ya kan? Kita tahu Pemkab sana mewarning ya Jakarta bahwa siaga 1 ataupun kemarin sempat turun level siaga 2, dan 5-8 jam biasanya daerah-daerah Ciliwung termasuk Pesanggerahan itu akan terdampak, seperti Bidara Cina, Kebon Pala, Kebon Baru, Pengadegan, Pejaten Timur, Cilandak Timur, Jatinegara, dan lain-lain. Itu kalau di Jakarta Barat itu Rawabuaya, Kembangan, Kedoya, Meruya, dan lain-lain. Jadi akan mengalami peningkatan debit air. Nah ini yang harus kita waspadai dari hulunya. Namun akhir-akhir ini juga diwaspadai sampai dengan seminggu ke depan BMKG merilis Jakarta akan mengalami cuaca hujan yang cukup ekstrim. Jadi kita harus mengantisipasi hulu, termasuk juga potensi hujan lebat di atas Jakarta. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak Isnawa, kita balik lagi ke terkait evakuasi. Banyak warga yang menolak untuk dievakuasi, namun mereka minta untuk diantar dan dijemput untuk mencari makanan. Dan minta dikirimkan makanan di saat waktu sahur dan berbuka. Tindak lanjut BPBD seperti apa, Pak? Ya, Mbak, begini. Di lingkungan itu pasti ada RT RW ya. Ada juga misalnya ada Karang Taruna, ada PKK, dan lain-lain. Nah ini tentunya kan tantangan tersendiri buat kita para petugas, tidak hanya BPBD ya kan. Kami besok pun rapat dengan para lurah ya kan. Salah satunya memang yang dikeluhkan warga adalah kesulitan pada saat sahur dan berbuka. Mungkin saran saya,
karena kalau petugas harus mendatangi satu persatu rumah itu kan juga kondisi yang repot ya. Ada puluhan ratusan rumah di satu titik yang harus dilayani. Mungkin harus didata seperti itu. Nanti petugas akan membawa makanannya yang sudah dimasak oleh dinas sosial, BPBD, nasi-nasi bungkus dan lain-lain untuk kita dropping ke keluarganya. Mungkin kita harus punya grup WhatsApp lah ya, yang bisa tahu jangan sampai ada rumah yang tidak ada penghuninya, kita mendropping makanan ya, padahal orangnya mungkin sudah mengungsi sementara ke Tangerang, ke Depok dan lain-lain. Tetapi intinya sih kalaupun dalam kondisi sedang mau buka puasa, mungkin bisalah diutus salah satu anggota keluarganya untuk ikut perahu karet untuk membawa makanannya untuk kembali ke rumah. Karena sekali lagi kalau petugas harus menambah perannya membagi-bagikan makanan rumah per rumah ya, itu tugas kami sebetulnya. Tapi masih banyak yang harus kita kerjakan untuk melakukan evakuasi, memantau kesehatan warga dan lain-lain, kira-kira gitu. Baik, Pak Isnawa, hingga saat ini apakah sudah ada korban, Pak? Data yang kami punya saat ini, alhamdulillah belum ada korban ya. Semoga tidak ada korban, Mbak Anissa. Ya, sekali lagi kita minta dukungan misalnya dari PLN agar gardu listrik yang terendam sementara dimatikan. Jangan sampai di banjirnya tidak ada korban, tetapi ternyata ada korban sengatan listrik misalnya. Ataupun kita ingatkan kepada warga yang sakit, yang mengalami kondisi kesehatan kurang baik, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kelurahan juga sudah standby untuk membantu warga masyarakat. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Isnawa Aji, Kepala BPBD DKI Jakarta telah bergabung dengan kami. Selamat malam Pak Isnawa. Selamat malam. Pemirsa, hingga Selasa malam kondisi jalan di Jatinegara Barat, Jakarta Timur masih tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 hingga 50 cm. Hingga malam ini jalan Jatinegara Barat mengarah ke Salemba tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 akibat terendam. Banjir di lokasi ini mencapai ketinggian hingga 50 cm. Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sejumlah pompa penyedot air untuk menyedot air dari titik banjir ke saluran pembuangan Kali Ciliwung guna mengurangi debit air. Selain menggenangi jalan, banjir juga menggenangi permukiman warga di RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada rekan kami Steven Patinama yang berada di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Steven, apakah hingga saat ini Jalan Jatinegara masih terendam banjir? Steven. Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di tempat saya melaporkan yaitu Jalan Jatinegara Barat atau tepatnya yang dikenal dengan istilah wilayah Kampung Pulo. Memang pada pukul 9 atau hampir pukul 10 malam ini kondisinya memang telah terlihat surut begitu genangan banjir yang memang pada sejak siang hari tadi hingga malam tadi memang jalan raya yang setiap harinya memang padat arus lalu lintas ini sempat ditutup oleh pihak kepolisian karena sejak siang hari lokasi ini atau jalan raya ini memang tertutup oleh genangan banjir yang setinggi kurang lebih sekitar 80 cm atau seukuran lutut orang dewasa begitu. Namun untuk saat ini memang kondisinya jalan raya ini telah terlihat kosong atau bersih begitu dari genangan air banjir dan terlihat memang arus kendaraan sudah bisa melintasi dua jalur yang berada di lokasi ini karena sejak pukul
12 atau 12.30 siang tadi, unit pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Timur telah membantu dengan menurunkan 4 unit mesin pompa yang berada di 4 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk menyedot air yang berada di jalan raya ini. Sepanjang kurang lebih 9 jam lamanya begitu, petugas damkar melakukan penyedotan air yang berada di jalan raya, dan sekitar pukul 9 malam tadi kondisi genangan air yang disedot dan dialirkan ke aliran Kali Ciliwung sudah mulai bersih begitu di Jalan Jatinegara Barat. Untuk saat ini memang pompa unit dari 4 mobil unit, maksud saya pemadam kebakaran, masih terus melakukan penyedotan air, namun saat ini lebih difokuskan kepada air begitu yang berada di dalam gorong-gorong seperti yang terlihat di layar kaca ini. Selang pompa air dari unit mobil damkar ini berada masuk begitu di dalam area gorong-gorong yang berada di pinggir Jalan Jatinegara Barat ini untuk menyedot intensitas debit air yang saat ini terlihat masih cukup tinggi begitu di dalam gorong-gorong, dan ini diusahakan menurut Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur tadi Mukhtar Sakaria, akan dituntaskan hingga benar-benar bersih dari genangan air sehingga tidak akan terjadi lagi genangan banjir di Jalan Raya Jatinegara Barat ini. Untuk saat ini memang kondisi air di aliran Kali Sungai Ciliwung ini masih terlihat sangat tinggi begitu karena debit air yang terus mengalir cukup deras. Namun ketinggian ini sudah mulai berkurang jika dibandingkan pada dini hari tadi atau hingga sore hari tadi. Sedangkan untuk masyarakat di area sekitar Kampung Pulo sendiri memang terlihat masih banyak yang berada di pinggir Jalan Jatinegara Barat ini untuk beristirahat atau mengamankan barang-barangnya karena kondisi rumahnya mereka masih berada dalam kepungan banjir dan belum mengalami kesurutan begitu, Anissa dan juga pemirsa. Untuk saat ini dapat di layar kaca memang terlihat arus lalu lintas sudah mulai normal begitu meskipun mengalami sedikit hambatan, namun sudah mulai berjalan perlahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Jatinegara Barat ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Stephen Patinama atas laporannya dari Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Stephen. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir dari kawasan bantaran Sungai Ciliwung, Cililitan Kecil, Keramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dievakuasi menggunakan perahu karet di Gedung Binawan di sekitar Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, serta ke rumah kerabat terdekat. Di daerah Cililitan Kecil, hampir 90% kawasannya terendam banjir. Sementara itu motor dan mobil juga ada yang terendam karena tidak berhasil atau tidak sempat diselamatkan. Seperti apa kondisi banjir di aliran Sungai Ciliwung dan upaya evakuasi oleh para relawan kemanusiaan? Kami sudah terhubung dengan salah satu relawan SAR, Eko Sulistyo, yang sejak kemarin mengevakuasi warga yang terendam banjir. Selamat malam, Pak Eko Sulistyo. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, Pak Eko, saat ini Anda berada di bantaran Kali Ciliwung di kawasan mana, Pak? Saya berada di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan flyover yang menuju ke Kalibata dan sebaliknya menuju ke Dewi Sartika atau Cililitan. Begitu, Mbak Nisa. Seperti apa kondisi terkini di sana, Pak Eko? Ya, kalau kita lihat ini di belakang saya pemukiman yang memang tadinya pemukiman ini, kalau kita lihat, Mbak Nisa bisa lihat ya, ada garis di pemukiman, garis hitam, boleh dilihat, kelihatan ya Mbak Nisa? Boleh Anda dekati mungkin Pak Eko?
Itu bekas air ya Pak Eko ya? Air yang bergaris warna hitam. Ya, itu bekas air warna hitam sudah mengalami surut, alhamdulillah sekitar 1 meter. Yang mana tadi pagi hingga siang hari itu ketinggian di sini mencapai 3 meter. Jadi sekarang kalau di bawah saya ini masih ada aliran kurang lebih 2 meter, warga masyarakat memang masih belum bisa masuk rumah dan mereka ditampung di tempat yang ada tersedia di gedung dekat di daerah Dewi Sartika atau Gedung Binawan namanya. Baik, Pak Eko, untuk warga di tempat Anda bertugas saat ini, apakah semuanya mau untuk dievakuasi? Ya, itulah yang kadang-kadang di lapangan yang kita hadapi ya. Jadi nggak semuanya orang mau dievakuasi, tapi minta dievakuasi akhirnya dalam kondisi sudah gelap dan itu kan membahayakan semuanya. Tapi memang ada juga yang tidak dievakuasi, yang tidak mau dievakuasi dengan alasan menjaga harta bendanya. Tapi itu memang pilihan mereka ya. Ada yang mau dievakuasi dan tidak dievakuasi. Ada juga yang dengan sukarela dari awal seperti kemarin kita udah kasih tahu, banyak juga yang warga masyarakat dengan sukarela sudah melakukan evakuasi dari awal. Pak Eko, di sana kondisi listrik seperti apa? Apakah semua dimatikan oleh PLN? Ya, di sini kondisi gelap gulita. Saya bisa terang karena memang membawa lampu tembak di kendaraan ya. Jadi pada saat kalau nggak salah tadi habis sholat tarawih, ada warga masyarakat yang masih minta dievakuasi. Cuman mereka masih menunggu apakah permintaan evakuasinya ini jadi dilakukan malam hari ini. Karena memang untungnya arus tidak begitu kuat. Sehingga kalau memang dilakukan malam ini kami pun siap karena sudah scouting atau sudah melihat area tadi tanpa perahu. Bisa kita lakukan kedalaman kurang lebih sekitar 1,5 meter atau sedada orang dewasa. Walaupun kondisi masih gelap gulita, kita bawa senter kedap air begitu. Oh, jadi sekarang sudah bisa dilalui tanpa perahu karet, Pak Eko? Bisa dilalui, tapi masih harus menggunakan pelampung. Kalau orang biasa nggak bisa karena kedalamannya masih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kalau arusnya seperti apa? Karena yang saya tahu Pak, pernah liputan di sana itu arusnya cukup deras di bawah flyover situ. Kalau yang di Cilitan kecil ini arus tidak begitu kuat karena memang banyak tanggul-tanggul yang sudah dibuat dan kalau yang arus cukup kuat warga masyarakat sudah kita evakuasi dari tadi pagi hingga sore hari tadi. Yang arus kuat udah dipastikan tidak ada warga masyarakat. Baik, berarti ini airnya sudah mulai surut sejak sore tadi ya Pak ya? Ya, sudah mulai surut dan mungkin Mbak Nisa ini di sebelah saya, ini adalah bantaran Sungai Ciliwung. Bisa dilihat ya. Itu apa Pak Eko? Bantaran Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung yang sudah mulai surut. Sudah mulai surut ya Pak Eko ya? Ya tadinya ini kan kerendam semua nih. Ini tembok-temboknya nih kerendam terus sampai sekepala Pak. Berarti tanggul pinggiran kali sudah terlihat ya Pak Eko? Nah tinggal yang di pemukiman yang memang agak rendah di belakang saya ini agak rendah. Masih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Baik. Terima kasih banyak Pak Eko Sulistyo, tetap jaga kesehatan Anda Pak Eko. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa Breaking News Makisri akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.